yang terdiri dari kelompok itu, gitu ya. Yang terdiri dari kelompok itu apa harus menjadi pemain semua, jangan di belakang layar ya. Artinya di belakang layar cuma syuting-syuting saja, enggak, bergantian kalau perlu ya. Artinya berperan aktif seluruhnya dalam satu kelompok itu, baik menjadi peran ataupun baik dia melingkupi menjadi editor atau mungkin dia juga yang membuat skrip begitu ya, atau punya ide dan sebagainya, kita masuk ke dalamnya semuanya gitu ya. Seperti itu. Ya, kira-kira berapa nih? 4 atau 5? 5, Pak. 5 ya. Oke, kita sepakati 5 ya. Nah, artinya kalau 5, tinggal kalian hitung dari total jumlah seluruh mahasiswa BKPI ya. Membutuhkan personil atau membutuhkan membutuhkan tenaga, pikiran dan teknisi ya, boleh itu ya. Lebih dari 5 orang. Catatan lebih dari 5 orang bagi yang tidak memiliki kelompok atau tidak kebagian kelompok. Begitu ya. Bisa dipahami ini? Oke, paham ya? Sudah sampai sini kita deal, paham, membuat untuk kelompok, tujuannya adalah membuat sebuah film pendek. Nah, nanti Bapak akan contoh gitu ya. Sebuah film pendek yang luar biasa, memberikan nilai moral tanpa berkata-kata, cukup 2 menit saja gitu ya. Filmnya 2 menit nih, namun isinya sangat padat, jelas dan luar biasa. Dan itu terjadi realita dalam kehidupan saat ini begitu ya. Nah, harapan Bapak itu nanti video yang Bapak akan share itu akan menjadi sebuah ide kreatif kalian yang sekiranya silahkan kalian membentuk atau membuat judul video apa saja Bapak bebaskan. Bapak bebaskan dengan catatan ya, sekali lagi memiliki nilai moral amal, baik amal di dunia maupun amal di akhirat, seperti itu ya. Paham ini? Judulnya sekali lagi bebas, boleh tentang dakwah atau inspiratif atau bahkan mungkin tips gitu ya. Tips apa? Buat makanan kayak atau apa, bebas. Yang penting sekiranya bermanfaat dan tentunya harus yang menarik ya, sehingga dalam tanda kutip nih, sehingga nanti kita bisa challenge nih, siapa yang videonya itu, hasil film pendeknya itu yang mendapatkan rating tertinggi. Nah, nanti kita akan publish gitu ya. Ya, go nasional begitu ya, publish go nasional. Ya, namun sebelum nasional, apalagi kita bicara internasional, di lokal dulu. Lokal itu dalam artian nanti kita publish setiap video itu di web Universitas Pelita Bangsa ataupun di web Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa. Nah, itu yang lokalnya. Ya, mudah-mudahan nanti go nasional, bahkan go internasional. Yang artinya kita jadikan viral ya, demi dakwah begitu ya. Seperti itu niatkan. Oke, sampai di sini teman-teman paham semua ya? Ada yang ingin ditanggapi atau memberikan masukan atau ide gitu, menyampaikan atau bertanya, silahkan. Ada? Pak, menanya Pak. Boleh Abdul, Khalid. Nah, kalau misalnya videonya lebih dari 2 menit boleh nggak Pak? Ya betul, ini pertanyaan bagus ini, Bapak lupa ya. Nah, membuat videonya jangan terlalu panjang-panjang ya. Kalau sampai 20 menit kan kepanjangan, artinya bagi pembaca atau pendengar atau penonton begitu ya. Rasanya kalau videonya lebih dari 20 menit itu langsung di-skip begitu. Jadi
apa yang kita ingin sampaikan itu jadi tidak tersampaikan. Nah, kalau bisa mah ya jangan panjang-panjang lah. 5 atau 10 menit, ya maksimal 15 menit, 12 menit ya, 12 menit. Kalau 15 masih terbilang kelamaan ya. Ya, 10 sampai 12 menit lah ya. 10 sampai 12 menit sudah paling maksimal tuh. 12 menit kurang nih, bolehlah nyerempet-nyerempet sampai 15 menit boleh gitu ya. Yang penting maksudnya adalah kalau video tersebut terlalu panjang ya tentunya kan kalau bukan yang sesuatu yang kita punya ide kreatif dan yang membuat orang tertarik itu rasanya orang pengen buru-buru skip kan gitu ya. Nah itu yang penting esensinya dapat ya, dan istilahnya tujuan yang kita ingin sampaikan juga tercapai. Nah, gitu ya. Oke, jadi durasinya tidak lebih dari 12 menit, ya kan, kurang dari 12 menit lebih baik. Tapi kalau sana memang tidak bisa dipaksakan, bolehlah. Ya, sampai 15 menit boleh. Oke, bisa dipahami nih? Bisa Pak, siapa? Sudah ada ide kira-kira bisa mengedit ngedit dan seterusnya atau bikin skrip dan seterusnya nanti percayalah kalian itu para mahasiswa yang inovator lah ya. Oke. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke. Yang lain ayo Bapak tunggu. Pak, bertanya Pak. Riko silakan. Berarti nih, Bapak tunggu. Berarti tuh untuk judul bebas Pak ya? Bebas, judulnya bebas. Ya, Bapak bebaskan judul. Kontennya berarti konten contohnya Pak ya? Contoh kayak konten percintaan gimana tuh Pak? Iya. ya sah-sah saja, asalkan tanda kutip ya, Bapak katakan ya, asalkan memiliki atau menyampaikan sebuah nilai moral, ya moral yang baik tentunya, gitu ya. Tidak sedikit nih contoh ya, Bapak akan beri contoh. Ada sebuah video dari mana itu, Medan atau Palembang itu ya. Videonya siapa itu? Udin, kalau nggak salah Udin itu siapa gitu ya. Itu membuat video yang sangat bermoral sekali begitu ya. Siapa sih lupa itu videonya tuh. Ya pokoknya begitu deh ya. Jadi istilahnya boleh judulnya atau kontennya apa saja Bapak bebaskan. Artinya Bapak hanya ingin melihat dan merasakan kira-kira sejauh mana mahasiswa BKPI memiliki kreativitas, memiliki inovasi begitu ya, atau istilahnya ide-ide kreatifnya bermunculan. Nah itu yang Bapak harapkan. Nah gitu. Jadi dari akan ada challenge dalam artian siapa yang videonya terbaik begitulah. Insya Allah nanti Bapak ajukan ke Ibu Kaprodi dan Pak Dekan lah biar ada hadiahnya. Gimana nih kalau biar semakin semangat? Biar ada hadiahnya. Nih ngomong video Bapak mana ya? Oh ini ya. Oke ya, biar semangat nih. Ya biar semangat nih ya. Buat videonya atau buat tugasnya gitu ya. Insya Allah nanti Bapak akan ajukan ke Kaprodi ya, Ibu Kaprodi, Pak Kaprodi ya, Kaprodi BKPI dan Bapak Dekan kita gitu ya, supaya nanti ada reward lah ya, biar semangat ini. Bahwasannya mahasiswa BKPI ini kreatif ya, yang memiliki dan inovatif gitu ya, dan ide-idenya juga cemerlang lah gitu ya. Gimana, siap? Ya Pak Tima. Oke, siap ya. Ya, baik. Kalau memang sudah siap, terkait nanti teknisnya seperti apa, artinya begini, Pak, saya nggak punya pengalaman buat editing ya, atau editornya kekurangan gitu ya. Itu pakai aplikasi apa atau apa ya? Silakan sharing-sharing ya, sharing antar satu kelompok ke kelompok lain. Kalaupun mentok gitu ya, nanti bolehlah ke Bapak gitu ya. Nanti Bapak akan berikan aplikasi ya, mau yang pro ataupun yang gratisan gitu ada.
Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, monggo. Ada Muhyiddin, ada yang mau disampaikan? Kayaknya Muhyiddin ada yang mau menyampaikan sesuatu ini. Ada? Nggak ada suaranya, Muhyiddin, suaranya menyalahkan dulu. Oh ya. Nah, iya, ada yang mau disampaikan? Boleh sarkas boleh. ke pemerintah. Boleh, silakan, boleh, ayo. Konten videonya gitu, tapi mengandung ini pasti Apa tuh? sarkas, semacam sindiran gitu, Pak. Oke. Tapi enggak. Ya, apa? Yang penting mah nanti dalam pembelajaran di pertemuan kedua ini ya kita akan pelajari tentang hukum dan etika gitu ya. Artinya nanti di sana jangan sampai ada berbau syara gitu ya. Jangan sampai menyakiti orang lain begitu ya. Atau ya paling tidak mengkritik boleh, nggak jadi masalah. Yang penting ada sebuah solusi yang diberikan atau minimal ada gambarannya kayak gitu ya. Cuma kalau mengkritik saja mah siapa sih yang kagak bisa mengkritik. Nah, ingat dalam hukum dan etika jangan hati-hati juga, kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Karena di sana nanti ada hukum, dan hukum apa? Isi ya, paisalnya. Oke, baik kalau begitu Pak, nih supaya tidak lama kita belum buka ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka terlebih dahulu ya biar ngobrol lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau udah dibuka gini enak nih. Ya, kalau Iya yang nanya mengisi Malia yang nanya ngisi mata kuliah mah gampang lah ya. Cuma yang penting adalah saat ini diskusi nih, yang penting diskusinya. Karena dari diskusi itu akan mengembangkan sebuah keberanian atau mental pada diri kalian. Sebagaimana di pertemuan pertama kan Bapak menjelaskan, ya kalau tidak salah ya, mudah-mudahan benar gitu ya, menyampaikan bahwa saat ini kalian adalah bukan di bangku sekolah, namun di bangku kuliah yang dimana ilmu pengetahuannya itu bukan untuk dihafal atau dipelajari, dipahami kembali, namun untuk dikembangkan, begitu ya, dikembangkan, diimplementasikan, gitu ya. Apakah ilmu yang dipelajari di bangku kuliah itu mampu diterapkan atau sesuai atau tidak diterapkan di dalam kehidupan atau lingkungan kita, gitu ya. Paham ya? Jadi sekali lagi ya, Bapak harapkan interaktifnya nih, komunikasinya, dan agar diskusi ini aktif gitu ya, atau hidup ya, lebih hidup gitu ya. Jangan diem aja, silakan sampaikan apa saja, apakah pertanyaan, apakah istilahnya saran atau masukan atau apa saja, silakan sampaikan saja. Oke. Nah, ada yang ingin dibahas kira-kira, silakan sebelum kita mulai. Bapak berikan waktu sekitar 2-3 menit. Batas ngumpulnya kapan, Pak? Oke, apa Abdul Holil? Batas ngumpulinnya kapan, Pak? Batas kumpulkannya kan kita belum start, ini baru gambaran saja. Kapan kita mulainya, Bapak akan berikan waktunya kapan gitu ya. Nah, nanti Bapak akan sampaikan gitu ya. Yang penting apa yang Bapak harapkan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu, buat aja dulu gitu ya. Tentukan kelompoknya, karena membuat kelompok itu tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi kita berjauhan begitu ya. Berjauhan, kecuali di kelas. Kalau di kelas mah cepat tuh pembentukan kelompoknya ya. Kalau online begitu kan pilih-pilih apa gitu ya, apakah dari zona, apakah dari nama, apakah dari gender gitu kan. Nah, itu agak sulit. Oke, jadi untuk startnya kapan nanti Bapak akan sampaikan, minggu depan kita mulainya atau minggu keempat kita mulainya, dan beri waktu apakah dalam 2 minggu atau 3 minggu ataukah bahkan sampai menjelang UAS begitu ya. Monggo ya. Oke, itu ya gambarannya Bro Khalil. Pak, syukron Pak atas jawabannya, Pak. Nah, apa lagi?
Ada lagi yang ingin disampaikan? Apa untuk Supaya tidak contoh yang Ah, tadi Bapak bilang katanya ada video yang bagus, durasi ah. 2 menit namun sangat bermakna. Itu kira-kira kapan kita bisa Oke, tonton bareng itu, kita, Pak? kita buka dulu ya 2 menit karena kita punya ada waktu 2 menit. Bentar ya. Sebentar. Kita tonton bersama aja dulu ya. Oke, Pak, siap, Pak. Ya, Nobar, kalau Pak. belajar mah gampang lah itu ya, langsung masuk ke otak kita itu kalau masalah. Kalau urusan media sosial mah cepet lah itu. Ya, apalagi kita belajar namanya teori-teori. Oke, sebentar. Ini gimana caranya ya bagikan? Ambil dulu deh. Susah. Nah, dah. Oke, kita sudah Bapak kirim ya. Itu bisa kita saksikan di sini nih. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Kita cek dulu sebelum pembelajaran. Nah, ini video ini tanpa suara ya, tanpa ada kata-kata begitu ya. Namun inspiratif. Oke. Pak bisa ngambil kesimpulan kira-kira dari film pendek itu luar biasa, hanya 2 menit tanpa berkata-kata tapi dia menjadi pemenang Oscar loh. Ya, artinya di situ ada banyak nilai moral yang didapatkan, di mana dalam kehidupan kita ini sudah jauh yang namanya saling egois ya. Masyarakat kita udah egois, tidak mau berkorban, tidak mau mengalah, begitu ya. Bahkan tidak ada empati dan simpati kepada sesama. Oh, artinya dalam bersosial itu sudah sangat jauh sekali ya, moralnya sudah sangat hilang sedikit demi sedikit, begitu ya. Itu kalau kita kesimpulannya banyak sekali itu, ya luar biasa. Nanti kalian bisa ulang kembali. Nah, ini salah satu film pendek banget. Tidak pakai skrip bahkan ya, cuman dengan body language ya, cukup dengan body language, namun menjadi pemenang Oscar loh, bayangkan. Oscar itu udah internasional berarti kan gitu. Nah, harapannya seperti itu. Film pendek lainnya yang sekiranya akan menciptakan inovasi dan kreativitas bagi kita semua ya.
Ya, dan itu sudah Bapak kirim ke grup, bila bisa nanti di review kembali apa itu videonya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Sebelum pembelajaran, kalau mau ada yang disampaikan, monggo sampaikan terlebih dahulu. Silakan Bapak perkenankan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini yang kita akan bahas yaitu tentang hukum dan etika di media sosial. Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada minggu lalu terkait media sosial itu, sekarang sudah luar biasa, sudah menjadi bisa dikatakan menjadi budaya begitu ya. Setiap orang zaman sekarang untuk menyampaikan sesuatunya tidak menjadi hal yang sulit ya gitu ya, dan aneh gitu, namun dengan mudah cukup disampaikan melalui media sosial yang tersedia, baik yang pro ataupun yang free begitu ya, itu sangat cepat, bahkan kalimatnya viral jauh lebih dahsyat begitu ya. Kalau udah kalimat viral itu udah dahsyat sekali begitu ya. Nah, oke. Nah, dari sinilah ya kita perlu mempelajari karena betapa pentingnya memahami media sosial. Wabil khusus entah Bapak lupa nih, apakah kelas ekonomi syariah, apa kelas KPI ya, yang ada beberapa mahasiswa yang terkait terkait penggunaan media sosial berupa Zoom saja masih ada kesulitan nih. Mudah-mudahan minggu kedua sudah memahami ya sistem daripada Zoom ini sendiri gitu ya. Ini Zoom bagian daripada media sosial yang disediakan oleh para inovator gitu ya. Dan kita selaku pengguna ya, belum pemanfaat, tapi kalau kita sudah menjadi pemanfaat dengan adanya Zoom bisa menghasilkan sesuatu gitu. Kita menjadi pengguna belum memahami, nah ini jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi bagi teman-teman khusus di kelas atau program studi BKPI, harapannya untuk khusus Zoom ya, jangan sampai ada kalimat lagi, Pak saya belum mengerti banyak tentang Zoom gitu ya, jangan sampai itu. Belum paham betul bagaimana penggunaan atau penyetingan Zoom, jangan sampai itu. Kenapa? Ya kalau kita pengguna belum mengerti bagaimana kita akan menjadi sebuah kreator ya atau inovator gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau belum tahu, kami pelajari dan dari ketika sudah memahami dan mempelajari dan mengetahui, nah dari situ akan muncul sebuah ide bagaimana kita memanfaatkan setiap media sosial yang kita gunakan. Begitu ya. Hukum dan etika di media sosial. Bahwasannya dulu ya, ketika media sosial sedikit demi sedikit berkembang dan ada, itu belum ada yang namanya hukum-hukum, apa istilahnya, orang bebas aja begitu ya menggunakan media sosial dari berbagai macam jenis dan berbagai macam model begitu ya. Mau istilah bahasa mau nge-tweet gitu ya, mau ngomong apa adanya, ceplas-ceplos dan seterusnya, itu bebas gitu ya, tidak jadi mana. Namun setelah media sosial sudah menjadi tanda kutip budaya dan kebiasaan dan bahkan menjadi makanan sehari-hari kita dalam berkomunikasi, sehingga di sana muncullah sebuah undang-undang, nanti ada undang-undangnya di sini ya, yang disebut Undang-Undang ITE ya. Undang-undang di sini adalah yang mengatur bagi pengguna media sosial untuk ya berhati-hati dalam tanda kutip ya dalam menggunakan media sosial, tidak sembarangan. Makanya perlu kita pelajari hukum dan etika di media sosial. Artinya jangan sampai nih ya, jangan sampai nauzubillah min dzalik, kita keenakan nih ya, barangkali keenakan menjadi YouTuber ya, nggak taunya ceplas-ceplos, akhirnya besokannya kita didatangi oleh ambulan polisi begitu ya, atau dari Polda atau Kapolsek datang ke rumah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi nanti satu kampung bisa kaget, ada apa ini ya, padahal kita tidak melakukan hal-hal yang salah, cuma gara-gara mungkin kita di media
Sebab apa? Karena di sana ada mengandung sara dan ternyata video tersebut adalah video editan. Sebetulnya adalah salawatan, ternyata diganti menjadi sebuah musik begitu ya di dalam masjid. Nah, gitu. Jangan sampai terjadi pada diri kita, ingin viral atau ingin terkenal atau bahkan subscribernya banyak begitu, namun dia melakukan berbagai macam cara. Nah, untuk kita tidak seperti itu. Kita harus memiliki yang namanya etika dan memahami hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Apa saja sih itu? Nanti di situ kita akan membahas tentang etika media dalam pertemuan kedua ini. Kita akan membahas tentang etika media sosial, etika bagaimana berkomunikasi dalam bermedia sosial itu sangat penting tuh. Jadi hal-hal yang sangat penting itu apa saja gitu ya. Dan jangan sampai kita menyalahgunakan media sosial ini. Lalu di sana juga ada hukum media sosial, kasus hukum media sosial itu seperti apa, dan hukum pelanggaran undang-undang ITE dan seperti apa yang kita harus nanti kita baca bersama. Terus bermedia sosial dengan baik, bijak dan terpuji itu seperti apa gitu. Terakhir, prinsip mengunggah konten di media sosial. Karena sekarang sudah zaman canggih, dimanapun kita berada, siapa yang mengunggah, siapa yang mengupload itu akan ketahuan, gitu ya. Ketahuan tuh dengan mudahnya, gitu ya. Contoh katakan nih, Abdul Khalid mengupload sesuatu yang tidak beretika, gitu ya, sehingga dianggap merugikan orang banyak, gitu. Itu secara otomatis akan ketahuan tuh di mana ngunggahnya, jam berapa ngunggahnya gitu ya. Itu akan ketahuan gitu ya. Jangan ngunggah, upload juga sama begitu ya. Itu akan ketahuan. Pokoknya kalau udah bicara teknologi zaman sekarang sangat mudah ya. Makanya perlu disadari KTP kita pun sudah elektrik. Jadi dimanapun kita berada pasti akan terdeteksi gitu. Oke. Etika di media sosial. Kalau dalam yang kita berbicara masalah etika, ya pengertian etika sudah kita pahami ya, bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat harus didasari dan dilandasi pada sesuatu yang baik, yang tidak menimbulkan kegaduhan atau istilahnya yang mengandung ketertarikan orang banyak begitu. Kalau dalam berbicara masalah etika, maka itu nanti larinya ke moral, nanti larinya ke sikap, nanti larinya ke perbuatan, percakapan termasuk ke dalamnya. Nah, maka kita perlu paham dan mengerti bahwasanya ketika sudah kita masuk ke dalam ruang lingkup media sosial, itu ruang media sosial itu sangat terbuka lebar dan tidak ada yang membatasi. Ya, sekali lagi tidak ada yang membatasi kepada siapapun yang menggunakan media sosial jenis apapun, itu tidak terbatasi gitu ya. Contoh saja ya, kita mau ngomong ngalor ngidul A sampai Z pun tidak ada yang membatasi. Nah, maka disinilah kita harus sadar bahwa dalam bermedia sosial pun memiliki etika yang baik, gitu ya. Oke, next, definisi etika terdapat menjadi berasal dari kata ethos yang berarti memiliki arti sebuah karakter ya. Karakter itu kalau sudah bicara karakter nih ya udah susah untuk dirubah gitu ya. Karena hal yang tidak bisa dirubah itu kalau udah bicara karakter gitu ya. Nah, menurut William Bentham ya, secara pengertian bahasa Yunani ya, didasari oleh kalimat ethos yang artinya karakter. Kedua, etika adalah bagian daripada salah satu sebuah settingan kepercayaan, standar dan pemikiran yang mengisi suatu individu atau kelompok dan masyarakat. Ya. Satu bentuk begitu ya, yang dimana masyarakat itu sudah masuk ke dalamnya, ya baik bentuk perorangan ataupun secara massal begitu.
Contohnya saja gitu ya, kan kita punya yang namanya WA, apa Instagram, apa itu apa itu tweet gitu ya, itu personal. Namun bukan berarti itu hanya personal, namun bisa menjadi sebuah kelompok, yaitu terbentuklah akhirnya grup begitu ya. Dari grup-grup tersebut terbentuknya lagi grup yang lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Tapi sekarang media sosial itu memanfaatkan multidimensi, gunakan untuk seluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat. Nah, gitu. Nah, salah satunya adalah untuk komunikasi, namun di situ juga bisa untuk berjualan. Untuk komunikasi, di situ juga bisa untuk bertransaksi, begitu. Nah, disinilah perlu kita pahami dan dasari. Nah, kembali, yang ketiga, menurut terminologi, artinya kalau terminologi ya itu menurut bahasa, gitu ya, pengertian secara luas, ya, yaitu sebuah studi yang sistematis dari konsep-konsep nilai baik atau buruk, ya, harus atau benar atau salah, ya, dan seterusnya, atau tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam penempatannya di dalam segala hal. Disebut juga filsafat moral dari kata Latin mors atau artinya adat istiadat. Nah, kembali tuh kalau sudah bicara adat istiadat, ya, itu sudah menjadi budaya akhirnya. Nah, di sini sudah kita rasakan. Dulu kan pertemuan pertama sudah Bapak sampaikan bahwa dulu tidak ada namanya media sosial, untuk komunikasi atau menyampaikan informasi saja sangat sulit dan lama begitu prosesnya. Namun saat ini sangat cepat, ya, ada hitungan detik bahkan bisa kita rasakan. Sudah menjadi adat istiadat gitu. Nah, maka dari itu konsep ini tinggal kita gunakan kepada jalur atau nilai yang positif, yang baik, yang benar, atau bahkan ya disalahgunakan. Karena apa? Bapak pernah mengalami sebuah kejadian, ya kejadian ini salah satunya adalah dosen Pelita Bangsa, dan begitu pun kejadian pada teman Bapak yang ada di lingkungan Bapak. Media sosial berupa WA itu bisa di-cloning. Nah, ketika WA ini bisa di-cloning, ya, artinya pengguna hackernya itu diretas gitu ya, diretas sehingga WA-nya kita selaku pemilik WA itu nggak merasakan, nggak mengetahui, namun orang lain di sekitarnya itu mengetahui, dan banyak yang sudah yang terjadi dan kejadian gitu, dimanfaatkan oleh orang-orang atau sebagian kelompok, ya, untuk melakukan hal-hal kejahatan atau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang salah. Itu pun harus hati-hati kita. Terus menurut Richard, itu etika mencoba untuk meneliti daripada tingkah laku manusia yang dianggap merupakan cerminan dari apa yang terkandung dalam jiwanya, ya, atau dalam hati nuraninya. Maka dalam medis satunya adalah sebuah konsep gitu ya, yang perlu kita ukur bahwasan ini adalah baik setelah kita lakukan, tapi ini adalah buruk maka kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Next, perlu namanya itu komunikasi dalam menggunakan media sosial, sangat perlu, ya, perlu sekali, dan ini menjadi hal yang penting gitu ya. Mohon maaf mungkin ya Bapak pernah menyampaikan di pertemuan pertama atau belum, ya, bahwa ketika kita menggunakan media sosial berupa istilahnya semacam game, ya, penyedia aplikasi berupa game, yang dimana game tersebut bisa berkomunikatif atau berinteraktif secara langsung by suara gitu, dengan menggunakan video atau suara gitu ya, audio, ya.
yang dimana game tersebut tergabung menjadi sebuah kelompok-kelompok. Nah, gitu ya, sebuah kelompok-kelompok. Ya, Bapak tidak sebutkan nama gamenya, namun dari game tersebut akhirnya bisa berkomunikasi, ya. Padahal cuma hanya game. Dari game tersebut bisa berkomunikasi antara satu teman ke teman lainnya yang dalam ruang lingkup satu kelompok. Akhirnya sambil main game, ya lupa terhadap etika komunikasi sehingga muncullah yang namanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang ya artinya nama-nama binatang keluar semua di sana, begitu ya. Nama-nama binatang keluar semua, bahkan alam alam kubur pun ya disebutkan semua tuh, penghuni alam kubur disebutkan semua tuh. Ada sebuah game kayak begitu tuh, ya sambil Bapak rasa tidak termasuk di dalamnya atau di masyarakat kita dan di masyarakat kalian mah nggak ada yang begitu ya, nggak ada apa namanya anak keluar semua begitu ya, tanpa diketahui bahkan otak apa namanya ini insting dari etika yang digunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial. Etika komunikasi akan mencoba mencari standar etika apapun yang harus digunakan oleh komunikator. Nah, dan ini bagian daripada istilahnya contoh gitu ya. Dia akan menggunakan bagaimana caranya ini media sosial yang sudah tersedia akan meliputi atau melengkapi segala suatu kebutuhan yang digunakan oleh para pengguna gitu ya. Ya salah satu contohnya nih, contoh yang apa namanya ya real tadi game ya, itu hanya sebatas game namun bisa berkomunikasi antar sesama begitu ya. Nah, ini akan bentuk sebuah satu ya perspektif politik. Ada dua penilaian yang ini tinggal baca saja ya, tinggal baca saja terkait masalah etika dalam berkomunikasi, bahwa perlu kita sadari dan karakter, dan itu sudah menjadi istiadat budaya zaman sekarang ya, sudah menjadi budaya yang tidak bisa kita pungkiri dan kita bisa hindari, tidak bisa begitu ya. Yang ini mohon maaf, ada suatu fatwa barangkali gitu ya, ada fatwa salah satu pemuka agama baik itu dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen atau seperti apa, bahwasanya untuk aplikasi A ini diharamkan gitu ya, atau aplikasi B ini dibolehkan ya, mungkin ada seperti begitu gitu ya. Nah, lagi-lagi itu dilihat dari sisi apa sebabnya, ini jangan-jangan gitu ya etikanya sudah tidak ada, tidak bermuara dan seterusnya. Next. Oke, tinggal baca saja ya, ini banyak sekali masalahnya nih, tinggal dibaca saja bahwasannya berkomunikasi pada level manapun mungkin berjalan tanpa etika, yang artinya kalau kita bersua, apalagi sekarang nih sudah semakin canggih ya, kalau sudah bicara media sosial ini akan terrecord secara mudah, terrecord itu baik itu by audio ataupun by text begitu ya. Dan ketika sudah terrecord itu tidak bisa terhapus atau hilang, itu akan tertanam terus menerus gitu ya, akan tertanam terus menerus, yang artinya kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan itu akan ada selama-lamanya, tidak akan pernah hilang, bahkan pernah kita delete pun muncul lagi kan begitu. Allahu Akbar. Ini
Halo. Ini udahan ini. Nggak tahu nih. Bang Riko dilanjutin materinya Bang. Bang Riko. Habis dah Bapak. Bapak nggak bisa. Harusnya siapa di sini? Amina Pak. Share-nya tolong di multi aja. Bapak nggak bisa share screen nih. Sudah Pak. Oke, kalau memang nggak bisa ya, bisa ini. Sudah Pak. Share screen yang nggak bisa. Coba Pak, dicoba lagi Pak. Oke, baik. Kalau memang nggak bisa, kita lanjut saja nggak apa-apa ya. Nah, Bapak bacakan juga ya, di slide berikutnya ada beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi, di antaranya adalah yang tadi diperhatikan. Share screen nggak bisa disampaikan di sini ya. Share screen nggak bisa, masih nggak bisa nih, share screen-nya nggak bisa dimunculkan. Oke, nggak bisa, tetap nggak bisa. Oke, beberapa penyalahgunaan media akhirnya dari para pengguna itu ya memanfaatkan dan bahkan gitu ya. Nah ini dia, dan bahkan akhirnya dijadikan sebuah hoax gitu ya. Nah, lalu mengupload sesuatu yang tidak senonoh begitu, baik foto sebuah kejadian kecelakaan atau korban perang, bahasanya ya, korban perang atau orang meninggal. Nah, ini nih menjadi tidak sedikit zaman sekarang nih ya, etikanya ini, attitude atau sikapnya wah luar biasa. Bapak pernah melihat itu ada seorang anak yang orang tuanya atau keluarganya mau meninggal dunia, itu di videoin gitu ya. Orang meninggal dunia kok di videoin gitu ya. Akhirnya diupload videonya seperti itu, Masya Allah. Ya, zaman sekarang tuh ya, orang tuanya mau meninggal diupload, diupload, di videoin gitu ya. Bukannya di ya, jadi jangan terlalu gitu ya. Jadi dijadikan sebuah status dimanapun itu berada, ya, pakai Instagram, Twitter dan seterusnya. Nah, di sini ada hukum ITE ya, atau bisa kita sebut informasi dan transaksi elektronik, yang dimana sudah terbentuk undang-undangnya, dan undang-undang ini akan menjadi sebuah pemantauan bagi pengguna siapapun orangnya yang tidak menggunakan atau tidak memperhatikan sebuah etika, sehingga nanti akan terkena aturan atau hukum ya, yang disebut dengan undang-undang ITE ya. Itu diatur di negara kita ya. Kalau undang-undang ITE-nya dengan negara lain mah kita modelnya seperti apa itu berbeda hal. Apa itu undang-undang ITE ya? Untuk membuka kesempatan seluas luasnya kepada setiap orang untuk melakukan atau memajukan pemikiran kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal mungkin, seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab dan berikan rasa aman. Nah, tujuannya itu ya, kan adanya ITE adalah untuk memberikan rasa aman kepada pengguna ataupun pada penerima daripada jajaran sosial ini gitu ya, terbentuknya keadilan dan seterusnya. Itu tujuannya. Next ya, banyak kasus ya. Nah, ini pasalnya ya, banyak kasus dalam masyarakat ya atau pengguna yang menjadi
terdakwa atau dipidana begitu ya, dipidana banyak gitu ya. Di antaranya apa? Untuk gitu ya, untuk ngejailin begitu ya, namun itu masuk ke dalam hukum ITE atau Undang-Undang ITE. Ini pun perlu kita waspadai dan kita ketahui. Apa itu? Terdapat 209 orang sudah terjerat dalam pasal ini ya, dan pasal 27 dalam Undang-Undang ITE, dan semuanya 76 kasus sudah terjerat dalam pasal 28 dan seterusnya ya. Ini bukan hanya di Facebook namun di berbagai macam jejaring sosial. Apa aja sih ya ancamannya gitu ya, atau apa akan diterima bagi yang menyalahgunakan. Di antaranya adalah ancaman hukuman atas pelanggaran ITE ini adalah penjara paling lama 4 tahun, paling dan dengan denda paling banyak 750 juta, luar biasa ya. Sikap salah perilaku, nah seperti itu. Apalagi ya, banyak hal pokoknya, banyak hal. Agar kita terhindar daripada ancaman hukuman dari ITE ini, ya tidak salahnya ya bila kita menyimak tips. Ya, tips apa saja ini mungkin nggak kelihatan oleh kalian, nanti kalian bisa baca. Yang diantaranya salah satunya adalah ketika kita mau mengunggah video, maka video tersebut harus disaring dulu oleh kita, baik itu ciptaan hak milik kita atau hasil dari pemberian orang lain lalu kita mau sebar luaskan. Itu harus bagian daripada tips. Jadi jangan langsung share. Namun sebelum melakukan klarifikasi kebenaran terhadap berita yang kita terima, kita review terlebih dahulu sebelum membagikan ke banyak orang. Selanjutnya ya, ada 3 prinsip mengunggah konten di media sosial. Yang pertama, tidak merugikan antar sesama, ya, tidak merugikan orang lain atau tidak memberikan mudarat lah intinya begitu ya. Terus tidak merugikan sebuah tempat, lembaga ataupun institusi begitu ya. Nah artinya seperti tadi tuh, Pak kritik boleh nggak? Ya boleh aja kritik mah, asalkan jangan sampai menyebut suatu nama, baik nama seseorang atau nama sebuah instansi, sebuah institusi, ya, menyebut. Nah itu masuk tuh, hati-hati ya. Kalau kita bahasanya secara kalimat apa itu ya, narasi sih nggak jadi masalah begitu ya. Ya seperti pernah kan kalian melihat komedi ya, stand up komedi itu adalah bagian dari ungkapan isi hati, namun mereka tidak menyebutkan nama seseorang atau lembaga asli dengan tujuan kritik. Terus tidak pun melanggar hukum. Ini 3 tips dalam di dalam yang merugikan ya itu tadi, membuat status galau ya, membuka aib sendiri, punya masalah akhirnya di-upload. Nah ini salah satu yang merugikan diri sendiri, maka kita harus waspadai. Karena apa? Sikap seseorang bisa saja sekarang dilihat cerminannya dari media sosial. Kalau dulu melihat seseorang itu adalah dari apa yang kita lihat secara langsung di masyarakat, namun saat ini tak perlu lagi langsung melihat masyarakat, cukup dari status-status saja kita sudah tahu sedang apa dan bagaimana kondisi seseorang tersebut. Nah gitu. Maka ini yang perlu kita sadari dan kita harus pahami. Jangan sembarang buat status. Nah, cerita bertepuk sebelah tangan, katakan begitu Pak Is ini. Nah, akhirnya jadi sebuah status. Nah, teman-teman akhirnya tahu. Nah, ini adalah bagian ujung-ujung merugikan Pak Is dong. Nah, gitu. Ini juga harus kita pahami. Next adalah kerugian dan seterusnya, ini sama ya, tinggal dibaca. Lalu ada 3 hal yang dilakukan sebelum memposting sesuatu di dalam media sosial, yaitu unggahan, apakah unggahan saya itu akan merugikan saya sendiri ataupun merugikan orang lain. Ini pun harus menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Artinya kita harus berpikir ulang sebelum mengunggahnya atau mempostingnya begitu ya.
Lalu apakah undangan saya akan merugikan sebuah lembaga atau institusi atau badan hukum lain? Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan pertemuan yang kedua ini terkait masalah etika dan hukum. Selebihnya nanti slide ini bisa dibaca sendiri, dan kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan dipahami saat membaca atau memahami, bisa kita diskusikan saat ini atau bisa diskusikan di pertemuan yang akan datang. Ya, silakan dicatat, silakan dibuat sebuah persiapan untuk diadakan diskusi atau masukan-masukan atau tambahan-tambahan yang barangkali di antara kalian memiliki sebuah pengalaman secara langsung. Gitu ya, pengalaman dalam artian, saya pernah bikin status tiba-tiba salah satu kepolisian datang ke rumah, barangkali begitu ya. Itu menjadi sebuah pengalaman. Nah, silakan di-share-kan, nggak apa-apa. Ini gara-gara saya cuma gara-gara megang kepala ayam, terus ada ayam yang lain ngejar-ngejar saya, sangkanya saya ngadu ayam. Nah, begitu barangkali. Karena saat ini itu banyak konten yang artinya banyak video-video yang dipenggal-penggal, yang di-cut gitu ya, atau yang diambil sepotong-sepotong lalu dirangkum menjadi satu, akhirnya esensi atau maksud yang disampaikan di dalam video tersebut terputus dan akhirnya menciptakan Pak Is. Ya udah dulu. Untuk khususnya media sosial di saat ini kan dari kalangan SD pun sudah main media sosial. Nah, apakah ada di zaman sekarang ini media sosial dikhususkan untuk maksudnya anak di bawah umur supaya mereka itu tidak terjerumus atau biasanya nggak tahu lah hal-hal yang nggak harus dia ketahui. Udah lebih. Tadi sudah Bapak, tidak ada batasan terkait media sosial. Ya, artinya tidak ada batasan bahwasanya untuk jejaring ini khusus ini adalah untuk umur sekian tahun sekian, tidak ada batasan. Sekali lagi tidak ada batasan. Maka daripada itu ya, mengapa ada yang namanya mata kuliah ini, tujuannya ini agar orang yang masih bahasanya masih SD, masih SMP itu otaknya kecuci begitu ya. Dengan apa? Dengan tampilan-tampilan atau dari postingan-postingan yang dalam tanda kutip tidak ada manfaatnya, bahkan akan menjerumuskan pada anak-anak zaman sekarang gitu ya. Makanya Bapak katakan tidak ada batasannya. Dulu pernah, mungkin salah satu media sosial ada tuh, Bapak sebutkan ya, bukan untuk tujuan endorse, tidak, YouTube ya. YouTube itu ada namanya YouTube Kids gitu ya. Artinya mereka mencoba untuk mengklasifikasi mana yang untuk yang dewasa, mana yang untuk anak-anak begitu ya. Akhirnya muncul YouTube Kids. Ya, jadi YouTube Kids ini adalah diperuntukkan untuk anak-anak yang dimana di dalamnya hanya kartun aja gitu ya, tidak ada yang media konten-konten yang dalam tanda kutip konten dewasa, nggak ada. Nah, YouTube yang lain Bapak belum menemui hal itu. Yang lain ya, Bapak belum melihat, belum ada. Nah, dari sini pun masih belum bisa tersaring bahwasanya anak-anak pun tidak langsung membuka YouTube Kids. Contoh saja lah realitanya anak Bapak begitu ya. Anak Bapak ya ketika belajar online di TK begitu ya. Setelah belajar online cuma 30 menit main HP-nya yang lama. Ya, belajarnya sebentar main HP yang lama. Nah, sudah disediakan yang namanya YouTube Kids, namun dia jauh lebih tahu bahwasanya itu adalah bukan YouTube gitu. Padahal itu YouTube juga gitu untuk anak-anak. Yang dibuka tetap YouTube aplikasi YouTube yang kita pakai begitu ya. Nah, artinya di sini satu contoh yang tidak bisa dibatasi. Nah, di pihak YouTube pun sudah membuat
Overheat.